Bismillahirrahmanirrahim. Para pendidik yang berbahagia, kita akan awali pelajaran kita tentang apa dan bagaimana melakukan penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, khususnya berkenaan dengan penelitian IPA. Mudah-mudahan itu juga bisa diterapkan di disiplin ilmu yang lainnya. Kita akan mulai dengan satu hal yang sangat esensial sebagai pembuka seseorang ketika melakukan penelitian, yaitu berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian. Permasalahan dalam penelitian biasanya kita akan temukan di latar belakang penelitian. Disitulah seorang peneliti akan meyakinkan atau seorang peneliti akan mengemukakan alasan mengapa dia meneliti, sehingga nampak bahwa penelitian tersebut merupakan satu hal yang perlu dilakukan. Latar belakang penelitian sering juga disebut dengan latar belakang permasalahan, dan sebagaimana tadi saya sampaikan, ini menjelaskan mengapa peneliti akan meneliti pada apa yang ditampilkan di judul penelitian. Oleh karena itu, karena permasalahan itu datangnya terlebih dahulu daripada judul, maka judul itu dibuat setelah peneliti mengidentifikasi permasalahan yang real, ya, bukan yang non real atau abstrak. Ya. Real itu bukan berarti harus apa yang dia temukan secara empirik, tetapi bisa juga jadi satu dari kajian hasil penelitian yang dibaca dari jurnal-jurnal yang terpublikasi. Kata latar belakang ini sendiri memiliki makna latar belakang rumah, ya. Karena latar belakang rumah atau halaman rumah, maka posisinya ada di dekat rumah. Dengan demikian, latar belakang itu tidak perlu mendiskusikan hal-hal yang jauh dari rumah, otomatis tidak jauh dari judul atau permasalahan yang diteliti. Sehingga misalnya orang itu akan meneliti satu penelitian yang jenis penelitiannya tindakan kelas, dan skupnya atau lingkupnya pada satu kelas tertentu, maka tidak perlu berpanjang lebar berbicara tentang pendidikan nasional. Dan biasanya mahasiswa sukanya seperti ini, ataupun peneliti yang lain, ya, sukanya membahas hal yang sangat makro, ya, hal yang sangat makro, dan itu dibahas panjang lebar, padahal yang mau diteliti, ya, itu tidak sampai wilayahnya tidak mencapai nasional, hanya satu kelas tertentu, ya. Terlebih PTK tidak bisa digeneralisasikan sebagaimana penelitian kuantitatif atau penelitian positivistik. Latar belakang masalah atau latar belakang penelitian itu memuat fenomena atau gejala atau peristiwa. Yang peristiwa itu dapat terindra, bukan bayangan, ya, atau peristiwa yang tidak nampak, ya, yang gaib, ya. Misalnya data-data statistik dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau data-data statistik di tingkat daerah, ya, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya, bahkan di tingkat sekolah atau institusi-institusi di mana dia melakukan penelitian, pihak di universitas dan seterusnya. Di latar belakang masalah juga perlu diuraikan isu-isu terkini yang berkenaan dengan permasalahan yang akan kita teliti, yang itu bisa berasal dari pendapat tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan misalnya, ahli pendidikan, ya, ataupun ahli di bidang lain yang memang relevan dengan apa yang kita teliti.
termasuk juga pejabat publik yang berkenaan dengan permasalahan. Bisa jadi juga dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, perundang-undangan. Nah, itu bisa dimasukkan atau lazim ya, sangat lazim dimasukkan ke dalam latar belakang penelitian. Contoh lain yang bisa kita masukkan ya, materi-materi yang bisa kita masukkan dalam latar belakang penelitian, yaitu hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, berupa data-data ya, isinya berupa data-data yang itu bisa mendukung argumen peneliti ketika memilih satu permasalahan ya. Sehingga mestinya penelitian itu merupakan penelitian yang relevan meskipun tidak sama persis, artinya ada irisan dengan penelitian yang akan kita pilih. Termasuk juga teori umum atau konsep umum yang sudah dikenal, yang ma'ruf ya, yang masyhur, juga kadang-kadang ditemukan di latar belakang penelitian. Bisa latar belakang masalah, bisa latar belakang penelitian ya. Istilahnya saya gunakan secara bergantian ya. Jadi tidak perlu bingung nanti kenapa kok kadang-kadang saya pakai latar belakang masalah atau penelitian. Kemudian satu hal yang menjadi kebiasaan peneliti adalah mengakhiri latar belakang masalah itu menggunakan judul penelitian ya. Enggak lah ya, ini enggak bukan suatu keharusan ya, bukan suatu keharusan. Justru lebih pada substansi dari penelitian atau variabel penelitian yang kita teliti ya. Iya, mari kita biasakan untuk tidak terlalu mainstream, sehingga meskipun nggak salah juga ya, cuma ini bukan satu keharusan mengakhiri latar belakang masalah dengan judul penelitian. Biasanya kemudian terus diteruskan. Nah, karena itu peneliti menyusun penelitian dengan judul bla 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 bla. Nah, seperti itu. Enggak. Oke, lanjutnya permasalahan yang dimaksudkan dalam latar belakang masalah merupakan permasalahan yang teridentifikasi dan itu dituliskan setelah latar belakang masalah. Jadi setelah latar belakang masalah yang diuraikan panjang lebar, itu akan kemudian dikenali ada satu masalah-masalah di sana. Nanti kita akan pelajari apa perbedaan antara permasalahan kuantitatif dan kualitatif, bedanya apa sih gitu. Nah, setelah kita uraikan latar belakang masalah di bab 1 ya, di bab 1 latar belakang masalah, di sana kita uraikan panjang lebar. Panjang lebar bukan berarti kemudian lalu tidak relevan ya, seperti tadi disampaikan, latar belakang itu sesuatu yang dekat. Nah, dekat itu tidak selalu sedikit ya. Dekat itu tidak selalu sedikit ya. Dan bukan berarti lalu kita boleh menjauh ya. Jadi, latar belakang itu dekat ya, tapi bukan berarti sedikit. Nah, uraian kita itu nanti di dalamnya akan dapat dikenali itu istilah lainnya adalah diidentifikasi. Oh, ini ada satu masalah. Berapa sih masalahnya? 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, itu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu nanti akan kita tuliskan dalam identifikasi masalah dalam bentuk poin-poin ya. Maka semestinya ketika kita melihat identifikasi masalah, butir-butirnya itu mesti ada dukungan dari latar belakang masalah. Seringnya ya, atau kalau nggak sering ya, yang terjadi itu identifikasi masalah tidak pernah muncul dukungannya di latar belakang masalah. Jadi tiba-tiba mak bedunduk ya, itu ada ya, atau asal usulnya di mana nggak tahu muncul di situ ya. Nah, maka jangan sampai pernyataan pada identifikasi masalah itu ini
perlu diperhatikan pernyataan ya, bukan pertanyaan, ini pernyataan. Maka tidak diakhiri tanda tanya di dalam identifikasi masalah. Beda nanti kalau kita merumuskan masalah. Nah, itu baru kemudian ada tanda tanya di situ. Maka jangan sampai pernyataan pada identifikasi masalah itu tanpa ada dukungan data, informasi, atau hasil penelitian yang ada pada latar belakang yang itu mendukung gitu. Oke, baik, kita akan lihat sekarang apa sih masalah itu. Pengertian yang pertama, permasalahan itu adalah celah, gap, antara kondisi ideal dengan kondisi real atau aktual. Kondisi ideal adalah kondisi semestinya. Bagaimana semestinya satu pembelajaran dilakukan? Apa yang harus muncul pada diri siswa saat pembelajaran dilakukan? Sementara, tetapi dari hasil pengamatan ditemukan bahwa siswa ternyata tidak fokus, tidak memperhatikan guru. Nah, itu kondisi aktual. Ya. Sehingga itu merupakan satu celah, ya, suatu gap antara kondisi real dan kondisi ideal. Nah, itulah yang kita sebut dengan masalah, kesenjangan, ya, kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi aktual. Dan definisi ini cocok untuk pendekatan kuantitatif. Benar nggak sih namanya pendekatan kuantitatif? Iya, umumnya orang menyebutnya demikian, ya, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, tetapi pada asalnya nggak gitu, ya. Asalnya namanya itu pendekatan positivistik. Nah, kemudian baru berkembang ada namanya pendekatan post-positivistik. Anda nanti akan temukan bahwa definisi permasalahan yang seperti ini itu akan ketemu dalam penelitian tindakan kelas, meskipun penelitian tindakan kelas itu enggak terlalu dekat dengan penelitian kuantitatif, ya. Tetapi ya cenderung ke penelitian kualitatif, ya. Mix methods, ya. Ada aspek kuantitatifnya, ada aspek kualitatifnya. Ya, we'll see, ya. Kita akan lihat nanti. Sementara permasalahan penelitian kualitatif itu lebih pada belum terungkapnya realitas subjektif. Catat, ya, realitas subjektif pada khalayak masyarakat. Seobjektif apapun orang, ketika dia menafsirkan, maka itulah hasil tafsiran subjektif dia. Kita nggak mungkin mengurangi satu subjektivitas dalam satu penafsiran, karena orang itu menafsirkan iya dengan dirinya sendiri dan apa yang menjadi kemampuannya. Kalau perkara bahwa itu mengikutkan rasa atau enggak, nah itu oke, ya, itu artinya dikatakan subjektif itu kalau itu mengikutkan aspek rasa berarti sudah tidak adil lagi, ya. Nah, makna subjektif, ya, terungkapnya realitas secara subjektif, ya, yang mengungkapkan adalah seseorang, begitu, tentu dengan cara yang itu mengurangi subjektivitas rasa, atau datanya itu sesuai dengan fakta yang diambil seobjektif mungkin, seperti itu. Nah, apa yang belum terungkap, ya, banyak, ya, misalnya misteri, rahasia, kekayaan budaya, ya, rahasia tentang suatu fenomena, kekayaan budaya, kekayaan hak intelektual, makna, value, kemudian teori-teori keyakinan, kebiasaan di masyarakat yang membudaya,
filosofi dari komunitas tertentu, masyarakat atau bangsa tertentu. Nah, itu semua itu bisa diungkap menggunakan satu penelitian yang sering kita sebut dengan penelitian kualitatif. Nah, itulah esensi pada penelitian kualitatif, beda dengan penelitian kuantitatif. Nah, sekarang coba Anda tuliskan dalam bentuk dalam model dalam penelitian tindakan kelas, ya. Fokus dulu, kita berlatih penelitian tindakan kelas, ya, karena inilah penelitian yang paling relevan bagi seorang guru dan untuk juga relatif lebih mudah untuk dituliskan dalam bentuk jurnal. Tuliskan 3 bagian, mulai yang pertama bagian real, kondisi real atau kondisi aktual, lalu yang bagian kedua adalah kondisi ideal. Nah, nanti di akhir bagian kedua itu dikemukakan gapnya atau kesenjangannya, dan yang bagian ketiga adalah solusinya menggunakan apa. Nah, di sini Anda bisa kutip hasil penelitian yang pernah dilakukan, ya. Jadi saya ulangi, Anda coba tuliskan dalam 3 paragraf saja. Yang pertama adalah kondisi ideal, kondisi real atau apa yang ditemukan di lapangan. Pura-puranya menemukan satu kondisi tertentu yang itu menunjukkan satu hal yang tidak wajar di lapangan sebagai kondisi aktual. Jangan lupa membuat pembukaan pengantar gitu. Cuma pengantar paragrafnya jangan terlalu jauh. Misalnya pendidikan di Indonesia, nah, seperti itu. Nggak sampai sejauh itu. Karena skop PTK itu satu kelas, ya, satu kelas tertentu yang itu tidak digeneralisikan, ya. Lalu yang kedua adalah kondisi ideal, lalu yang terakhir adalah solusi, ya, berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Dan ingat, tidak perlu diakhiri dengan judul, iya, tidak perlu diakhiri dengan judul. Baik, itu berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian. Semoga bermanfaat. Silahkan tugas dikerjakan, di submit di Google Classroom dengan diketik menggunakan Word Times New Roman 1 spasi dan marginnya silahkan, nanti ukuran kertasnya A4, jangan lupa dinamai. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Selamat berlatih menuliskan latar belakang masalah, ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.